Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom Semarang. Sudah bisa saya mulai sekarang? Sudah gabung semua apa belum? Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi semua. Sudah masuk semua aja? Bisa mendengarkan suara saya? Sudah masuk semua aja? Tolong sapa dulu mungkin Mbak Dewi Asih, Mbak Siska, Mbak Neni ya. Terus ada Mbak Dinda, Mbak Delinda ya. Ada Mbak Lilis ya. Selamat Terus pagi, Mbak Pak. Dila Miranda. Halo, bisa keluarkan suaranya mungkin supaya saya bisa mendengarkan. Bisa mendengarkan suara saya? Sudah, Pak. Bisa mendengarkan suara saya? Bisa, Pak. Ya, baik, terima kasih ya. Baik, untuk perkuliahan hari ini nanti kita akan belajar tentang SPT tahunan 170 SS ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tampil? Sudah bisa tampil? Sudah, Sudah Pak. tampil belum? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah tampil ya. Ya. Wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi semua. Untuk mata kuliah hari ini, mata kuliah perpajakan, nanti kita akan belajar tentang SPT tahunan 70 SS ya. Dengan saya sendiri di bawah ya. Nah, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan rahmat kepada kita semua, sehingga kita bisa memenuhi mata kuliah hari ini. Ya. Nah, tujuan jadi yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui apa itu SPT tahunan 170 SS ya. Dan mahasiswa dapat mengisi pelaporan SPT tahunan 170 SS ya. Terus yang ketiga, bagaimana proses pelaporan SPT tahunan 170 SS ya. Itu adalah tujuan kenapa adanya perkuliahan ini ya. Nah, dalam pokok pembahasan hari ini nanti kita akan bahas yaitu tentang pengertian pengisian SPT tahunan 10 SS ya. Terus juga bagaimana pelaporannya. Nah, kemarin di mata kuliah sebelumnya kita sudah membahas ya, yaitu apa tentang SPT tahunan. Nah, kita sudah membahas di sebelumnya. Kita sudah membahas ya kemarin ya di sebelumnya ya. Jadi nanti kita akan bahas pelaporannya. Terus yang ini adalah pengertiannya. Pengertian SPT tahunannya. Nah, SPT tahunan yaitu adalah surat pelaporan untuk suatu tahun pajak ya atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT tahunan pajak penghasilan ya orang pribadi seperti SPT 170, 170S dan 170SS. Di pertemuan kemarin, di pertemuan kedua kita sudah bahas pengenalan tentang SPT tahunan orang pribadi. Ya. Nah, sekarang ini adalah penjelasannya. Jadi kalau penjelasannya, SPT ini mempunyai bentuk dan struktur ya. Mempunyai bentuk dan
faktur yang paling sederhana karena hanya terdiri dari satu lembar kerja saja. Contohnya nanti akan dan tidak ada lampiran jawabannya, lampiran lainnya tidak ada ya. Dia hanya satu lembar aja ya dalam SPT ini ya. Di SPT ini hanya berisi informasi dari wajib pajak ya, berupa informasi harta yang dimiliki pada akhir tahun pada perinciannya, hutang yang dimiliki pada akhir tahun ya. Jadi SPT jenis ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan hanya satu pemberi kerja atau penghasilannya kurang dari 60 juta. Paham ya dari sini ya? Ada yang mau tanyakan? Mungkin belum ya. Nah, penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank atau bunga koperasi ya. Tentang surat pengetahuan pajak ya, penghasilan pajak orang pribadi atau badan beserta punjuk pengisiannya ya. Nah, ini adalah kesimpulannya ya. Kesimpulannya dia sebagai karyawan ya, dan penghasilannya tidak lebih dari 60 juta selama setahun ya. Yang ketiga, tidak mempunyai penghasilan lain ya. Terus bagi Anda yang mempunyai formulir ini wajib melaporkan atau memberikan bukti potongnya PPh bukti potong 1721A1 bagi karyawan swasta dan A2 khusus untuk badan usaha atau PNS atau pensiunannya. Itu wajib melampirkannya ya. Nah, ini adalah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau PTKP-nya, kalau PTKP 30 TK0 dia tidak kawin, tidak punya tanggungan 0, dia 44 juta. Tapi kalau tidak kawin dia punya tanggal 1, dia PTKP-nya sebesar 58 juta 500. Kalau TK2 dia 63 juta, kalau TK3 dia 67 juta 500. Kalau PTKP pria kawin, kalau K0 dia 58 juta ya. Nanti akan saya kasih juga poinnya, nanti bisa dipelajari juga. Terus K2 60 juta 500, K3 72 juta. Ya, kalau PTKP suami dan istri digabung, maka dia kalau K0 dia 112 juta, kalau K1 117 juta, K2 121 juta, K3 126 juta. Ini adalah bentuk formulir ya SPT tahunan 170 SS ya. Nanti kita akan baca bersama-sama bagaimana cara pengisiannya. Nah, ini adalah contoh pekerjaannya. Contoh pekerjaan yang sudah jadi ya. Nah, pelaporan SPT orang pribadi ya, belum kalian ketahui. Dia paling lambat adalah 30 Maret. Jika lebih dari 30 Maret, maka dia kena denda sebesar Rp100.000. Jika perusahaan badan, dia paling lambat adalah 31 April. Dendanya adalah Rp500.000. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya langsung ke latihan soalnya? Ada yang mau ditanyakan sebelum langsung ke latihan soalnya? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Pak izin bertanya, PTKP itu singkatan dari apa? Oh, PTKP ya. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi misalnya mbaknya sebagai karyawan punya penghasilan mbaknya misalnya kurang dari 60 juta. Maka dia PTKP yang di bawah dari ketentuan pajak, misalnya mbaknya belum menikah ya, belum menikah K0 dia TK0. Jadi mbaknya di sini PTKP-nya pakainya TK0 ya. Saya jelaskan lagi ya di sini ya. Saya bukakan di sini. Jadi di sini kalau TK0 mbaknya di sini ada PTKP tidak kena pajak. Jadi kalau
PTKP tidak kena pajak. Kalau penghasilannya di bawah 54 juta, maka mbaknya tidak usah bayar pajak. Tapi kalau penghasilan mbaknya dari di atas PTKP, dari ketahuan pajak, maka mbaknya akan kena pajak, ya. Nah, dari sini itu adalah tentang pemahamannya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum ke latihan prakteknya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan mungkin dari sini sebelum kita mulai prakteknya? Kemarin kita sudah download ya, sudah download Blanko SPT tahunan 70 SS. Sudah download belum? Sudah download belum? Kemarin udah di-download sama teman kalian, udah di-share ke grup, udah di-download belum? Sudah. Sudah ya. Nah, kalau sudah, ini ya saya tunjukkan kepada mahasiswa semua. Ini ya contoh ya, PTKP, SPT tahunan 170 SS. Sudah bisa jelas dibuka? Sudah keluar tampilannya? Sudah keluar tampilannya? Sudah, Pak. Sudah keluar tampilannya belum punya saya? Sudah, Pak. Halo Mbak, Mas, sudah keluar belum tampilannya? Sudah. Sudah keluar ya. Nah, di sini misalnya ada soal ya. Di sini ada soal, misalnya di sini tadi ada soal ya. Kita buka dulu soalnya di PowerPoint saya tadi ya, di latihan soal. Nah, diperhatikan di sini ya. Nah, di sini adalah ada seorang Pak Beni merupakan seorang karyawan ya, bekerja sebagai guru ya. Penghasilan Pak Beni selama sebulan adalah 1 juta. Ya. Pak Beni belum menikah dan belum mempunyai tanggungan. Ya, soalnya perhatikan dulu. Terus Pak Beni mempunyai kendaraan Revo ya, seharga 7 juta rupiah. Nah, tugas kalian buatlah SPT tahunan 170 SS Pak Beni. Nah, tugasnya bagaimana cara membuatnya? Nah, sekarang kita buat soalnya di sini ya, bisa perhatikan dulu. Nah, di sini ya sudah tampil ya. Nah, sekarang kita coba buat yang Pak Beni. Nah, misalnya MTB-nya kita tulis di sini. Nah, di sini ya misalnya, terus bisa kita tulis di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini penghasilannya selama 1 tahun. Tadi di soalnya Pak Beni penghasilan sebulannya adalah 1 juta. Jadi kalau 1 tahun berapa Mbak? Penghasilannya ada yang tahu? 12 juta, Berapa? Pak. 12 juta, Pak. 12 juta. Dari mana 12 juta? Jadi sebulannya Pak Beni penghasilan 1 juta dikalikan 12 menjadi 12 juta. Ya, dari sini paham ya. Nah, terus PTKP penghasilan tidak kena pajak. Karena Pak Beni belum menikah dan belum mempunyai tanggungan, maka di sini diisi TK 0. Diisi TK 0. Ya. Nah, di sini tadi TK 0-nya berapa di sini? 54 juta. Ya. Jadi jika penghasilannya Pak Beni di bawah PTKP, maka Pak Beni tidak wajib kena PKP. Maka PKP-nya Pak Beni 0 alias nihil. Jadi pajak penghasilan yang dibayar Pak Beni adalah 0 karena dia penghasilannya selama 1 tahun di bawah PTKP 54 juta. Paham ya? Nah, di sini tadi Pak Beni mempunyai kendaraan Revo ya. Berapa? Harta yang dimiliki tadi Pak Beni adalah 7 juta. Kita masukkan di sini.
Ya, paham dari sini? Paham dari Paham, sini Pak. ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Tidak ada yang kesulitan ya. Nah, di sini ada contohnya PTKP penghasil tidak kena pajak TK0-nya berarti di sini adalah 54 juta karena penghasilan selama setahun dia di bawah 12 juta, maka dia tidak kena PKP, tidak kena penghasilan kena pajak, jadi di nol ya. Jadi kita isi di sini nol ya. Terus harta yang dimiliki, karena tadi di soalnya Pak Beni mempunyai harta kendaraan ada 7 juta, 7 juta kita masukkan di sini 7 juta ya. Nah, di sini tinggal tanda tangan namanya Pak Beni di sini ya. Tanggalnya diisi, misalnya diisi tanggal berapa nih? Tanggal 22. Ya, tanggal 10 tahunnya 2021 ya. Di sini tanda tangannya nanti tanda tangan beliau dicetak ya, setelah dicetak diserahkan ke kantor pajak untuk apa? Untuk pelaporan pajak SPT tahunnya Pak Beni tahun 2020. Kenapa 2020 Pak? Karena tahun 2020 dilaporkan di tahun 2021. Kalau tahun 2021 dilaporkan di tahun 2022 ya, berarti kan ya. Nah, jangan sampai kalian melaporkannya terlambat ya, karena pelaporan SPT tahunan pribadi 170 SS ini dia hanya sampai tekan bulan Maret ya, paham ya. Jika lebih dari bulan Maret nanti akan kena denda administrasi sebesar 100.000. Ya paham ya dari sini ya. Nah, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Mungkin tadi saya kurang jelas suaranya tadi. Nih, kita sapa dulu ya. Ada Mbak Agnes ya, terus Mbak Danang, Mbak Delinda, Mbak Desi, Mbak Desti Winda, Mbak Dewi AC, ada Mbak Dila, Mbak Dinda ya, terus ada Mbak Fala, terus ada Mbak Zela. Nah, saya mau tanya sama salah satu mahasiswa di sini ya. Saya mau tanya, misalnya di sini Mbak siapa ini? Mbak Sevia Salsabila. Nah, ya. Mana Mbaknya nih? Iya, Pak. Ya. Ada yang kesulitan enggak, Mbak? Belum ada, Pak. Belum ada. Tadi saya mau tanya Mbak, sekarang mau tanya. SPT tahunan 70 SS itu khusus untuk penghasilannya kurang dari berapa, Mbak? Kurang dari berapa? Bagaimana, Pak? SPT tahunan 170 SS digunakan untuk karyawan yang penghasilannya kurang dari berapa, Mbak? Kurang dari berapa, Mbak? Tahu enggak, Mbak? 54 juta, Pak. Gimana, Mbak? 54 juta. Gimana? Kurang jelas sih, Mbak. Mbak Safia, Sabila, saya kurang jelas. 54 juta, Pak. 60 juta. 10. Gimana Mbak Dewi AC? Ya, kalau PTKP itu tadi PTKP kalau Mbaknya belum menikah, PTKP-nya adalah 54 juta. Tapi kalau SPT tahunan 70 SS itu digunakan untuk karyawan yang penghasilannya kurang dari 60 juta, maka dia menggunakannya SPT tahunan 70 SS. Paham dari sini ya? Ada yang mau tanyakan?
Gimana Mbak Riyadatul Aisy Nabila ya? Ada yang mau tanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada? Ya. Jika belum ada, ya saya akan mengasih tugas sama kalian. Ya. Saya akan ngasih tugas sama kalian. Silakan nanti dikerjakan. Terus nanti dikumpulkan ke email saya. Ya. Dikumpulkan ke email saya. Atau nanti silakan bisa dikirim ke Siakat juga bisa. Nanti akan saya bukakan untuk tugasnya saya satu ini. Tugasnya saya satu ini. Nanti kalian membuat SPT tahunannya. Tugasnya ini ada di PowerPoint-nya. Ya. Perhatikan di sini tugasnya. Nah, tugas di rumah, ya. Ini ada tugas di rumah. Yang pertama, jelaskan. Nah, di sini ya tugas di rumah ya. Jelaskan langkah-langkah pengisian SPT tahunan 170 SS, ya. Terus yang kedua, buatlah SPT tahunan pribadi 170 SS dengan soal sebagai berikut, ya. Pak Anto bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan sebulannya 1.800.000, ya. Nah, sudah menikah dan belum mempunyai anak, ya. Pak Anto mempunyai kendaraan seharganya setahunnya adalah 8 juta. Buatlah SPT tahunannya Pak Anto, ya. Nanti dikirim ke Siakatnya masing-masing, ya. Pak Anto ini, ya, sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Maka nanti Pak Anto PTKP-nya adalah sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Jadi berapa sini? 58.500.000. Jadi nanti PTKP-nya di penghasil tidak kena pajak, Pak Antonya diisi 58.500.000 karena dia sudah menikah dan belum mempunyai anak. Di 58.500.000 ya. Nah, ini PTKP juga akan saya kirimkan juga ke PowerPoint-nya nanti ya. Nanti silakan dikerjakan soalnya ini. Ya, saya ulangi lagi. Buatlah SPT tahunan pribadi atau 10 SS dengan soal sebagai berikut ya. Pak Anto bekerja sebagai karyawan ya dan karyawan pabrik dengan penghasilannya sebulan 1.800.000. Sudah menikah dan belum mempunyai anak ya. Jadi Pak Anto mempunyai kendaraan seharga 8 juta. Buatlah SPT tahunannya Pak Anto ya, dikirim ke Siakatnya nanti. Nanti ada yang mau ditanyakan untuk tugas saya? Untuk tugas saya ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas saya ada yang mau ditanyakan mungkin? Pak mau tanya, Gimana Mbak? itu yang NPWP-nya nggak usah diisi berarti Pak? Oh iya, NPWP-nya. Ya, NPWP-nya saya ketikkan ya. Bentar, saya lupa belum ngisi ya. Bentar saya tampilkan dulu. Nanti silakan dimasukkan dulu NPWP-nya. Nah, di sini ya, silakan dimasukkan nanti NPWP-nya. Di sini sudah menikah, jadi belum mempunyai anak ya. PTKP-nya jadi nanti ini adalah TK K0 ya, karena dia sudah menikah dan belum mempunyai anak ya. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi untuk tugasnya hari ini? Ada yang mau tanyakan lagi? Ya. Sudah Pak, sudah jelas. Paham ya Mbak ya? Nah, tugas kalian nanti dikerjakan di belangko SPT tahunan 170 SS ya. Di belangko tersebut
nanti dikirim ya. Saya kasih waktu kalian mengerjakannya sampai hari Selasa ya. Hari Selasa tugas saya harus sudah terkirim ya. Nanti akan saya cek salah atau tidak ya. Nanti kalau salah akan saya kembalikan ya. Kenapa saya ingin kalian bisa menguasai atau mempelajari pajak ya. Nanti kalau kalian bisa pajak, nanti kalian kalau sudah bisa bekerja, yang bisa bekerja, nanti bisa membuat laporan pajak sendiri ya. Bisa membantu temannya, saudaranya. Maka kuliah pajak ini sangat berarti banget buat kalian ya. Mungkin dari saya sekian. Saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih mahasiswa semua. Selamat belajar, dikerjakan di rumah ya. Jika belum bisa nanti bisa tanya saya di chat grup boleh atau chat pribadi boleh ya. Terima kasih atas perhatiannya mahasiswa semua yang telah hadir dalam perkuliahan hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.